warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Tika Citra dengan NIM 1900355, kelas Pendidikan Geografi 4A, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis kesukaran daya beda dan pengecoh butir soal pilihan majemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang validitas soal. Pertama ini saya akan memperlihatkan beberapa validitas soal yang ini merupakan validitas soal dari uji kesukaran, dan ada juga validitas soal dari daya pembeda seperti ini. Lalu ada juga validitas dari reliabilitas seperti ini. Kemudian terakhir adanya validitas soal. Adanya seperti ini. Ya, sekarang kita masuk ke bagian validitas soal. Cara menentukan validitas soalnya. Pertama-tama teman-teman pada bingung kan dengan adanya angka 0 dan 1 seperti ini gitu, dan yang lainnya hingga adanya jumlah dari hitungan dan kesimpulan dari valid atau tidak validnya seperti ini. Lalu dengan hasil jumlahnya yang tabel, yang bagian tabel ini dengan ada satu kolom saja, itu 0,355. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menentukan validitas soalnya. Yang pertama ini kita lihat dari jumlah murid yang ada. Jumlah muridnya itu ada 31 orang, serta memvaliditas soal ada 50 soal maksudnya, serta di sampingnya ada hasil totalnya. Lalu cara menghitungnya itu dengan I33 nih seperti ini yang ada di atas, dengan I3 hingga I33, lalu ditarik aja hingga ke bawah, lalu ditarik seperti ini hingga ke bawah sampai hasil yang ada dalam hitungan tadi. Dengan rumus yang ada seperti ini. Maaf sebentar.
cara seterusnya sampai cara 50. Namun dari totalnya juga seperti itu, serta dengan menentukan validnya, kita menghitung dari 34 seperti ini rumusnya, hingga menuliskan valid atau tidak validnya, lalu akan ketemu hasilnya itu dengan valid tidak validnya. Dan begitupun cara seterusnya hingga ke samping. Saya akan menjelaskan tentang validitas soal. Yang pertama, di sini ada jumlah muridnya. Yang kami lihat pertama yaitu dengan total 31 orang, serta jumlah banyakkan soal hingga 50 soal. Lalu setelah itu kalian bingung dengan adanya 0 dan 1 yang berada di tengah-tengah jumlah soal ini kan. Nah, ini berikut saya jelaskan dengan caranya. Yang pertama ini ada yang paling atas tuh ada angka 0 dengan rumus I3 serta hingga ke bawah dengan rumus I33. Nah, lalu dengan cara yang ini adanya rumus berikut, yaitu dengan ada korel dalam kurung I33 dari I3 hingga I33, maaf. Nah, lalu dari cara yang paling atas hingga ditarik ke bawah sampai dengan sini, akan ketemu hasilnya melalui hasil dari jumlah hitungannya. Berikut yang seterusnya juga dengan cara seperti yang tadi. Hingga ke soal yang 50. Lalu dengan cara tabel, ini itu dengan menghitung yang dari perhitungan yang atas tadi hingga dijumlahkan keseluruhannya dengan rumus dengan cara rumus yang telah ada itu dengan menuliskan saja 0,355. Lalu lanjutkan dengan menuliskan kesimpulannya, yaitu dengan cara sama seperti yang tadi, akan tetapi ditambahkan hingga ke penulisan rumus 0,35 seperti ini, yaitu dengan ditambahkan kutip valid dan tidak validnya, maka akan ketemu hasil kesimpulan di tiap soalnya valid atau tidak validnya.
Begitupun cara seterusnya hingga ke soal yang 50 ini. Ya, itulah gambaran penjelasan tentang validitas soalnya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang reliabilitas. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang reliabilitas. Yang pertama, seperti biasa, dilihat dari jumlah keseluruhan muridnya ada 31 orang dan jumlah soalnya ada sampai 50 soal. Lalu dihitung dengan cara seperti yang tadi, yaitu dengan menuliskan rumus dari H3 sampai dengan H31 di kolom yang jumlah. Nah, berikut cara perumusannya, yaitu seperti ini. Lalu dijumlahkan, ditarik garis hingga ke bawah sampai menemukan hasilnya, dan hasil akhirnya dan hasil akhirnya ada di totalnya 10. Begitupun juga cara yang seterusnya sampai dengan soal hingga 50. Selanjutnya akan menjelaskan yang bagian N-nya ini, rumus dari N maksudnya. Itu ada itu dengan rumusnya hanya 50 dari keseluruhan soalnya. Lalu N-1 ini menuliskan soal dikurang 1, itu dengan total 49 saja. Lalu ada rumus P, itu dengan rumus dari H34 dibagi 31, dibagi jumlah seluruh murid ini, maka akan ketemu hasilnya secara otomatis seperti ini. Berikutnya ada rumus yang Q, itu dengan menuliskan rumus seperti ini, sama dengan 1 min H37, itu dengan menuliskan keseluruhannya dari atas hingga ke H37 ini, maka akan ketemu hasilnya di bagian kolom Q. Begitupun seterusnya hingga ke soal 50. Lalu selanjutnya akan menjumlahkan dari rumus P dan Q, itu dengan dikalikan dari H37 dengan H38, maka akan ketemu hasilnya secara otomatis yang ditarik garis bawah ini.
begitupun seterusnya, seperti itu. Hingga ke soal yang 50. Lalu dengan cara rumus yang ada pada sigma PQ itu dengan menjumlahkan keseluruhan soal hingga 50 dengan cara mengambil dari H39 yaitu rumus dari PQ secara keseluruhan hingga yang bagian BE ini yaitu dari N yang keseluruhannya, lalu dibagikan dengan cara dibagi, maka akan ketemu hasilnya seperti di bawah ini. Selanjutnya adanya varian skor, yaitu hasil dari keseluruhannya itu dengan menuliskan rumus BF3 dibagi dengan BF33 itu, atau yang biasa dikalikan dari hasil N dan sigma PQ tadi. Lalu cara selanjutnya ada rumus KR-20, yaitu dengan cara menghitungnya seperti H35 rumus dari N serta N-1 lalu dikalikan dengan PQ sigma PQ dan dari varian skor dibagi dengan varian skor, maka akan ketemu hasilnya seperti di bawah ini yang KR-20. Lalu selanjutnya akan diberikan status reliable yang ada pada di bawah dari keseluruhan totalnya tadi. Nah, itulah cara menyelesaikan dari hasil reliabilitas pada soal. Selanjutnya ada daya pembeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari daya pembeda. Yang pertama dilihat dari keseluruhan siswanya, yaitu ada 31 siswa, dan jumlah keseluruhan soalnya ada 50 soal. Ya, seperti biasa. Lalu saya akan memberikan informasi tentang rumusan dari kelompok yang paling atas dulu, yaitu nomor 1 sampai dengan 15, yaitu dari sini sampai ke sini. Ya. Oops, sorry. No. Lalu saya memberikan rumusnya, yaitu ini dengan cara menjumlahkan dari 0 hingga ke nomor siswa yang ke-15 ini. Dan maka akan ketemu penjumlahannya itu dengan
dengan total 0,33 ini. Selanjutnya adanya rumusan soal dari kelompok yang bawah, yaitu dari nomor siswa ke-16 hingga ke siswa 31. Sama seperti yang tadi, akan diberikan rumus H 18 hingga ke H 31. Maka akan ketemu hasil 0,3125. Begitupun seterusnya dari kelompok atas dan kelompok bawah hingga ke soal yang ke-50 ini. Lalu adanya rumus dari daya beda ini itu dengan menjumlahkan total dari kelompok atas dibagi dengan kelompok bawah ini dengan ini, maka akan ketemu hasilnya 0,020833. Begitupun juga seterusnya hingga ke soal 50 ini. Dan lalu selanjutnya akan diberikan status setiap soal ini di bagian daya pembeda dengan adanya status tidak baik dan baiknya. Apabila soal yang tidak baiknya ini, maka akan dirumuskan dengan dari kelompok atas, yaitu dengan jumlahkan dari kelompok atas dibagi dengan kelompok bawah ini, lalu dikalikan dengan rumus daya beda, maka akan ketemu hasilnya dari status masing-masing tiap soal antara tidak baik dan baiknya. Begitupun cara yang seterusnya ini hingga ke soal yang ke-50. Sekian dari soal yang daya beda ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji kesukaran. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang uji dari kesukaran. Yang pertama, seperti biasa, dilihat dari jumlah seluruh siswanya ada 31 ini, dan lalu dari jumlah keseluruhan soalnya hingga ada 50 soal. Lalu cara perhitungannya sama seperti rumus yang sebelumnya. Apabila di sini adanya rumus sigma, yaitu dengan perhitungan F3 dibagi H52 seperti ini. Lalu caranya dan ditarik hingga ke bawah, maka akan ketemu hasilnya secara otomatis, yaitu 10. Begitupun cara selanjutnya hingga soal ke-50. Selanjutnya ada rumus dari tingkat kesukarannya dengan menjumlahkan dari sigma dan pembagian
dari hasil H1 sampai dengan H31 ini akan terlihat hasilnya 0,32251. Begitupun caranya hingga ke soal 50. Selanjutnya ada tentang status dari kesukaran ini. Ada baik dan buruknya dari tingkat kesukaran yang ada di atas, itu dengan menjumlahkan dari rumus sigma, lalu dibagi dengan rumus tingkat kesukaran ini, dan akan terlihat hasil secara otomatis tentang status dari kesukaran ini antara baik dan buruknya. Begitupun cara selanjutnya hingga ke soal yang ke-50 ini. Ya, baik. Itulah penjelasan dari saya tentang validitas soal-soal yang telah dijelaskan hingga dengan perumusannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.